Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Untuk kita datang mengucap syukur, sebab penyertaannya satu minggu ini sempurna bagi hidup kita, amin. Terima kasih Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Cek. Kita panggil namanya, Bapak Ibu Saudara terkasih. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya undang Bapak Ibu jemaat untuk menyanyikan pujian ini dari awal dengan hati sungguh-sungguh. Cek. Masuk. Yesus, namamu indah. Yesus, Cek. ku cinta kau. Ku agungkan selalu. Panggil namanya saudara. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku
Ya. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku Lagi ya. menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Wah. Ke. Ku selalu pujimu, menyembahmu. Kami mau puji dan sembah untuk selalu sembahmu. Sebab Kau yang layak kami muliakan. Hanya Kau yang layak kami tinggikan, ya Allahku. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi. Puji Kau, memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu Tuh. Wah. sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan Ref. hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ending. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuh. Sebab Kau Wah. yang Ya. layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Haleluya. Kami mau sembahkan, kami tinggikan, kami puji Kau. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Kau yang layak kami puji, Kau yang layak kami sembah. Pujilah Engkau Yesus, sebab Kau juru selamat kami Tuhan Yesus. Ini pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biarlah berbau harum di hadapan-Mu Yesus. Oh Yesus, kami puji, kami sembah. Hanya Kau yang layak terima segala penyembahan dan pujian kami. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Yesus. Stop. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, Tuhan Yesus. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan Tiga sekali. hanya bagi Tuhan. Kau mau memujimu Yesus, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau
kerinduan hati kami Tuhan Simbol Yesus. masuk. Kau yang layak terima Kau yang layak terima semua. semua pujian, kemuliaan hanya bagi Ending. Tuhan. Full. Sebab Wah. Kau yang layak, Kau yang layak Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak terima. Layak terima Amin Tuhan Yesus. semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. F. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu buat kami semua. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami ada di sini karena kasih Tuhan buat kami. Dan kami serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Allah campur tangan. Allah bekerja sempurna buat kami semua yang hadir pagi hari ini. Sehingga setiap kami yang hadir dalam keadaan sakit pulang disembuhkan dalam nama Yesus. Yang datang dengan membawa beban pergumulan masalah, pulang dengan membawa kelegaan yang daripada Tuhan. Yang datang dengan keraguan-raguan, pulang dengan membawa jawaban yang pasti. Bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat, itulah yang kami sembah di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sepanjang ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai selesainya. Biarlah hanya berlangsung di dalam urapan kuasa roh Allah yang kudus. Dan biarlah Tuhan, ibadah kami pagi hari ini kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan setiap kami yang hadir diberkati Tuhan. Setiap kami yang hadir dipulihkan Tuhan. Dan kami pulang dari tempat ini, kami pulang membawa berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama yang percaya katakan amin. Amin, amin, haleluya. Iya. Haleluya, seberapa banyak yang percaya Tuhan kita adalah sahabat kita? Yuk. Berikan tepuk Tuh. tangan bagi Tuhan Wah. Yesus Kristus. Ya. Jadi sekalian. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Kau satu dua. 3, 4. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Ref. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Semua yang katakan Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Masuk. Kristus. Yesus kaulah sahabat, selalu
Interlude. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara kita menari bersama-sama untuk Tuhan Yesus Kristus kita. Cukup. Kita panggil namanya. Stop. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira Reggae. bersamamu Yesusku. Pak. Kanan ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan ke depan, mari semua bergoyang, hatiku bergembira, Ending. sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Semua katakan sukacitaku Intro. dalam Kristus. Ada amin saudara-saudara. Intro. D. Habis. Tuh. Wah. G. Ya, masih bahan. Haleluya, sebab Yesus di pihak kita, kita dijadikan lebih dari pemenang. Nah, Amin. ya. Nah, C. Tuh. Wah. Ga. Pat. na 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 na. Mungkin ini lagu baru untuk Bapak Ibu Saudara. Saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara kita sama-sama belajar lagu ini. Semua katakan na 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 na. Kick. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di. Satu. Kita ulang lagi dari awal ya Full. Bapak Ibu. Bangkitlah dan berkatakan berkat. Amin. Atas hidup yang diberikannya. Dengan iman kita katakan sama-sama. Dengan iman nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Sekali lagi kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya di hidupku. Slow. Tuhanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata. Dengan iman kita semua katakan, amin. Ref. Wah. Ga. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, wow, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, Na na na. panji kemenangan. Ku menang. Kita ulang lagu ini dari awal So. Bapak Ibu. Full. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di. Sekali lagi kita katakan kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Slow. Slow. Wah. Tuhanku hebat, Yesusku berkata, kuat melangkah bersama Dia. Tuh. Wah. Ga. Ku memuji,
mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Interlude ya. Mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan ku benar. Yang menang dalam Kristus, kita sama-sama katakan, kita deklarasikan sama-sama. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Lagi. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Coba. Ku berkata, Tuhanku Masih slow mas. hebat. Masih santai. Yesusku berkata, ku kuat melangkah Ref. bersama Dia. Coba. Gak. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, di kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, sama-sama kita katakan, ku menang. Haleluya, haleluya. Hanya Kau yang layak kami tinggikan dan kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kami undang untuk anak Rocky bisa maju ke depan. Ya, silakan adik-adik yang masih di belakang. Mari Bapak Ibu berdoa untuk anak-anak kita. Tuhan percayakan generasi yang hebat, generasi yang nantinya menentukan negeri ini. Adik-adik siap berdoa? Ya, mau sekolah minggu ya. Mari kita sikap berdoa. Arahkan Bapak Ibu tangan kita kepada generasi pewaris ini. Bapak, di dalam nama Yesus, kami mengasihi anak-anak. Ini adalah anak-anak yang Tuhan titipkan bagi kami untuk mendidiknya, untuk mengarahkan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang diberkati Tuhan, anak-anak yang senantiasa sehat, cerdas, pintar, dan hatinya mempermuliakan nama Tuhan, menjadi pribadi yang rendah hati di dalam nama Yesus. Kami bangga memiliki anak-anak yang hebat ini Tuhan. Engkau akan membawa anak-anak ini menjadi anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang pakai Tuhan, masa depannya penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keberhasilan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, berkati anakmu ini Bapak di dalam nama Yesus. Dari tempat ini akan muncul pribadi-pribadi yang hebat, hamba-hamba Tuhan yang hebat, yang mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus berkati anak-anak semuanya di dalam anakmu belajar pada pagi hari ini di dalam nama Yesus. Berkati guru-guru yang dipakai Tuhan dengan penuh hikmat mengajar anak-anak Tuhan. Berkati semuanya, Engkau akan senantiasa berdaulat atas anak-anak ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap untuk mendidik anak-anak ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya,
Amin. Ya anak-anak silahkan mau sekolah minggu. Shalom semua warga kerajaan. Berubahlah menurut pengertianmu, berubahlah karena pembaruan budimu, metamorfo. Ini ditunjukkan dalam kehidupan seorang raja yang gambaran raja Yesus yang kurang sempurna, itu David. Dalam 2 Samuel pasal 9, dia bertanya yang menimbulkan kegemparan, masih adakah orang tinggal daripada keluarga Saul? Aku menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Saudara kasih Tuhan, kebiasaan kalau ganti dinasti, dan kita di Indonesia baru saja, yaitu saudaraku, pergantian presiden. Tentu saja ada yang diterima, ada yang tidak dipakai. Itu selalu terjadi. Tetapi di dalam pergantian dinasti kerajaan, yang umum adalah keturunan raja harus dihabiskan sama sekali. Dan kita tahu bagaimana Laksamana Cheng Ho atau Cheng He itu bukan mengabarkan yaitu siar agama atau muhibah bisnis. Menurut keterangan kalau saya pergi ke China diberitahu sebetulnya dia mencari seorang anak raja dari keturunan raja yang dulu yang melarikan diri kemungkinan ke Kamboja atau ke Indonesia. Jadi dia kejar sampai di sini. Tetapi saudaraku, this is a new paradigm. Aku tidak menunjukkan hesed, kasih setia karena perjanjian. Karena David punya perjanjian darah dengan Jonathan. Dan kita tahu bagaimana semua keturunan daripada Saul itu habis, saudara. Terakhir kan Isboset. Masih ada karena Siba, seorang hamba daripada Mephiboset, hamba daripada Jonathan. Itu ada Mephiboset. Mephiboset itu menolak kehinaan. Kita harus punya pengharapan bahwa karena ada Roh Kudus kita bisa menolak kehinaan. Dan dia dalam keadaan lumpuh kakinya karena pada waktu melarikan diri dia terjatuh tertimpa oleh inang pengasuhnya dan kedua kakinya lumpuh. Kita tuh seperti Mephiboset yang tidak bisa menolong diri sendiri, bahkan tidak bisa melarikan diri. Tapi kita punya David di sorga, yaitu Tuhan Yesus. Nah, firman Allah mengatakan, aku menunjukkan kepadanya kasihku. Pada waktu dia bertanya, adakah di sini masih ada anak keturunan Saul? Saya percaya pada saat itu semua jenderal dan pasukan pengaman pengawal daripada raja, mereka sudah nyandang pedangnya. Karena tujuannya biasanya raja yang lain itu membunuh sisa-sisanya. Tapi David menunjukkan ini yang namanya grace. Ini yang namanya anugerah. Hesed itu kasih karena perjanjian. Dan karena itulah kita melihat contoh yang jelas bagaimana bangsa Israel yang tercerai-berai itu bisa kembali ke negerinya. Karena janji Tuhan dalam Yeremia pasal 29. Aku tahu rencanaku mengenai kamu, rencana damai sejahtera. Karena itu mari kita tidak lagi berpikir agama. Kita tidak berpikir yaitu penghakiman salah benar, tetapi terimalah kasih karunia Tuhan, terimalah anugerah Tuhan. This is the power of the covenant. Dan perjanjian kita lebih kuat karena darah Yesus Sang Putra itu. Karena itu ketahuilah kita Mephiboset itu yang akan dibawa, yaitu diangkat anak oleh Raja Daud dalam hal ini King David. Tetapi kalau King David tidak bisa menyembuhkan kaki yang lumpuh itu, Raja Yesus mengangkat segala kelumpuhan dan kelemahan kita. Terimalah berkat hesed dari Tuhan Yesus. Haleluya warga kerajaan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau tinggal dekat denganmu. Kami mau selalu bersekutu denganmu Tuhan di sepanjang hidup kami ya Allah. Hanya dekat padamu,
rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hati. Ini kerinduan kami Tuhan Yesus. Kau sertai jalanku. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami sampai detik ini Tuhan Satu ya. Yesus. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kau perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam Interlude ya. hidupku. Pakai ref aja. Sungguh indah bersamamu. Kami mau tinggal dekat dengan-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami ingin selalu bersekutu denganmu. Kami mau bersekutu dengan-Mu Tuhan pagi ini Tuhan Yesus. Biarlah lawatan-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan Yesus. Ini sekalian. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Kami bawa hati kami Tuhan. Nikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Biarlah Roh-Mu memenuhi hidup kami Tuhan Yesus.
Yesus. Engkau besar Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang kembali di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Dengan banyak membawa masalah, dengan banyak membawa pergumulan dalam setiap kehidupan kami pribadi Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah kami, Allah yang setia, Allah yang mampu mengatasi segala masalah dan dari setiap umat-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus menjamah setiap kami pagi hari ini, memberikan kami kelegaan, memberikan kami kekuatan-kekuatan yang baru dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami semua umat-Mu di tempat ini, kami selalu dimampukan, dikuatkan dalam menghadapi setiap tantangan, dalam setiap menghadapi masalah dan setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas lawatan-Mu, dan Engkau telah menjamah setiap kami yang hadir pagi hari ini. Dan saatnya kami mau kembali akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Jamahlah setiap hati pikiran kami semua, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami mau sharing akan kebenaran firman-Mu. Tuhan menyertai kami semua. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Ya, silakan tim pemuji, silakan duduk. Terima kasih atas pelayanannya pagi hari ini. Luar biasa Bapak Ibu, kita hidup di dalam Tuhan. Ya. Salam Bapak Ibu semua, warga kerajaan yang setia. Kita semua pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Tadi kita sudah memuji-muji Tuhan, kita sudah meninggikan nama Tuhan, dan saatnya kita kembali, kita mau merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, sesuai dengan tema kita di bulan-bulan ini, bagaimana kita bisa mengubah paradigma dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan Bapak Ibu. Ya, mari kita percaya bahwa kehidupan kita itu tidak mudah, ya. Bahwa kita menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan itu sulit Saudara, ya. Banyak hal yang Saudara dan saya akan temui, ya, di dalam mengikut Tuhan, di dalam mengikuti tanah perjanjian yang Tuhan janjikan dalam setiap kehidupan kita. Bahwa kehidupan kita itu tidak mudah, ya. Oleh karena itu, mari pagi hari ini bagaimana kita bersama-sama, ya, kita mau merenungkan kembali akan kebenaran firman Tuhan. Ayo kita buka mulai. Haleluya. Oke, yang pertama. Oke, kita melihat paradigma sesuai dengan tema kita bulan ini Bapak Ibu. Ya. Paradigma itu cara pandang, ya, cara pandang seseorang, cara pandang kita, ya, terhadap sesuatu. Dan cara pandang kita inilah yang akan mempengaruhi apa? Sikap, perkataan dan perbuatan seseorang atau kita sendiri. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita percaya bagaimana cara pandang kita, ya, kepada Tuhan, ya, supaya kita bisa merubah hidup kita di dalam mengikut Tuhan. Mungkin tema ini kita mau merubah masyarakat. Mungkin tema ini mau mengubah lingkungan di mana kita berada. Dan perubahan itu saya ajak kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mulai dari diri kita sendiri Bapak Ibu. Kita tidak mungkin akan bisa mengubah orang lain. Kita tidak akan mungkin bisa mengubah dunia. Kita tidak akan mungkin bisa mengubah lingkungan kita kalau kita tidak memulai dari diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu mari Bapak Ibu, bagaimana kita bisa merubah masyarakat yang ada di mana kita berada. Mari yang pertama firman Tuhan berkata, kita jangan mengikuti cara dunia. Ya, cara hidup kita maksudnya Saudara. Kita lihat firman Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Firman Tuhan mengatakan kepada kita pagi hari ini, janganlah kamu serupa dengan dunia. Nah, kalau firman Tuhan berkata seperti itu, mungkin saudara dan saya akan berpikir, loh, saya ini hidup di dunia Pak. Saya ini bekerja di dunia Pak.
saya ini membutuhkan ya segala sesuatu sumbernya dari dunia. Tapi firman Tuhan berkata, ya, kita tidak hidup serupa dengan dunia, tetapi berubahlah pembaharuan budimu, ya. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Tentu kehendak Allah dengan kehendak dunia itu berbeda, Bapak Ibu. Ya. Jadi kehidupan di dunia itu penuh, ya, penuh dengan apa? Dengan intrik, ya, dengan tipu daya, dengan persekongkolan. Semua kehidupan dunia itu tidak memuliakan Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang punya posisi, yang hidup di dunia, ya, apakah saudara akan menggunakan dengan cara dunia atau cara Tuhan? Ini pilihan kita. Kita diberikan pilihan, kita diberikan kebebasan. Oleh karena itu, pagi hari ini, supaya kita bisa merubah diri kita, baru nanti kita akan merubah lingkungan atau masyarakat di mana kita berada. Mari Bapak Ibu, kita mulai jangan mengikuti cara dunia. Sangat sederhana Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Ya, kalau kita mengikuti cara dunia dengan caranya yang begitu licik, kita akan terjebak di sana, saudara tidak akan bisa bangkit, dan kita tidak layak di hadapan Tuhan. Karena kalau kita mengikut Tuhan, kita harus mengikut kebenarannya, yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, oleh karena itu, banyak contoh Bapak Ibu. Ya, akhir-akhir ini mungkin Bapak Ibu, ya, kalau kita mengikut Tuhan berarti kita mengikut kebenaran. Mengikut kebenaran itu tidak mudah Bapak Ibu. Ya, banyak tantangan, banyak musuh yang benci kepada kita. Bapak Ibu tahu, akhir-akhir ini di televisi begitu, ya, beritanya ini luar biasa, ya, seorang aparatur pemerintah yang menegakkan kebenaran, yang menegakkan keadilan, ya. Dan kalau saya membaca itu heran, saudara, kenapa orang benar kok dibuang? Ini dunia saja, saudara. Saudara bisa baca, saudara bisa dengar, saudara bisa renungkan dan cocokkan pada firman Tuhan. Nah, bahwa dunia itu, orang yang bertugas mencari keadilan saja begitu sulit. Sulit di mana? Bukan di luar, di dalam instansinya sendiri, saudara. Ini kelihatan, ini sudah disebar di televisi. Saya tidak bikin-bikin, saudara. Tetapi yang saya renungkan hari ini, apa yang kita dapati? Bahwa mencari kebenaran itu, supaya kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan, bukan hidup secara dunia, ya, itu tidak mudah. Bahkan orangnya sampai datang ke Jakarta, kan? Ya, ada di Jakarta, saya dengar dia, ya, waktu dia memberikan kesaksian, ya, sama yang akan membela dia. Luar biasa saya dengar, tidak ada yang salah, saudara. Tapi begitulah hidup di dunia, saudara. Nah, ini menggambarkan juga kepada kita, saudara. Walaupun saudara hidup benar di dunia, ya, tetapi tidak semua orang dunia siap, ya, menerima kebenaran saudara. Dan kita siap juga, ya, harus siap sedia menerima konsekuensi dunia itu. Nah, oleh karena itu mari, di firman Tuhan di kitab Roma 12 ini mengatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia, ya, supaya apa? Kita bisa layak, ya. Kita punya karakter itu berubah. Firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini. Mari kita berubahlah. Apa? Pembaharuan budi kita. Di dalam diri kita ada perubahan, saudara. Bangsa Israel, bangsa yang dikasihi Tuhan, yang diperbudak di Mesir. Berapa ratus tahun, saudara? Hampir 400 mungkin lebih, saudara. Itu berapa keturunan? Ya, mungkin 6 sampai 7 keturunan. Tapi karena Tuhan mengasihi, Tuhan dia angkat, dia keluarkan dari sana lewat Musa. Apa yang terjadi, saudara? Untuk melepaskan cinta dunia, cinta Mesir itu tidak mudah, saudara. Ya, apa yang tidak dikasih bangsa Israel di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian? Ya, malam mungkin itu dingin, Tuhan kasih terang. Siang panas, Tuhan kasih embun supaya sejuk di jalan. Dia perlu makan daging, dikasih Tuhan burung puyuh. Apa yang tidak dikasih? Tapi dia tetap sungut-sungut, tetap terjadi perkelahian di antara dia, dan bahkan, ya, generasi ini yang mau diajak ke tanah Kanaan itu nggak nyampe semua, saudara. Nah, itu menggambarkan betapa sulitnya kita melepaskan, ya, hal-hal duniawi yang sudah mengikat kita. Nah, kalau tidak memulai dari dalam diri kita sendiri. Nah, firman Tuhan pagi hari ini, ya, kalau kita serupa dengan dunia, tapi kalau kita tidak ada perubahan dalam diri kita, ya, kita tidak ada pembaharuan dalam budi diri kita,
kita tidak akan mengerti mana itu kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan yang sempurna, atau sebaliknya mana itu kehendak dunia. Hati-hati saudara. Nah, makanya firman Tuhan di Mazmur pasal 1, ya, berbahagialah orang yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Kita berbahagialah, ya, kita tidak mengikuti nasihat orang fasik. Kita berbahagia disebut di sana kalau kita tidak berjalan dengan orang-orang berdosa. Ya. Jadi luar biasa. Kita harus memampukan diri bagaimana kita bisa memisahkan diri, saudara. Kita hidup di dunia, tapi cara hidup kita beda. Ya, saudara akan berkata kalau begitu Pak, rugi saya. Secara dunia saudara rugi. Tapi kita mau cari apa di dunia? Ya. Rasul Paulus berkata asalkan kita cukup hal makan minum, itu sudah cukup. Ya, sebab kerajaan Allah itu bukan masalah apa yang dilihat oleh mata, tapi kerajaan Allah itu tentang sukacita, tentang damai sejahtera yang kita dapati hanya di dalam Tuhan, saudara. Ya, kita lanjut lagi. Ya, selanjutnya, ya, atau di kitab Filipi dulu sedikit. Ya, ini Rasul Paulus berkata begini, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Seorang rasul besar, rasul yang luar biasa, dia tidak mengingat lagi apa yang ada, yang mereka sudah alami dalam kehidupan mereka. Itu yang dimaksud, dia ada melupakan di belakangnya. Tapi dia ingat apa yang akan terjadi besok dan terjadi ke depan. Suatu pilihan yang luar biasa, suatu pilihan yang tepat. Kalau Bapak Ibu bisa duduk di tempat ini, Bapak Ibu bisa memuliakan nama Tuhan, itu namanya pilihan, ya, yang tepat. Karena apa? Kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Oleh karena itu makanya kita bisa duduk di sini. Ya. Karena banyak hari ini orang hidup di luar. Banyak hari ini orang pesta-pesta di luar. Banyak hari ini orang lebih enak santai-santai di luar daripada dia datang memuji dan menyembah Tuhan. Kalau kita hidup di luar, kedagingan kita itu rasanya enak. Itu terpuaskan, terjawab di sana. Kita bebas mau ke sana dan ke sini. Tetapi saudara dan saya, pagi hari ini kita duduk bersama-sama di sini. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Rasanya kedagingan mungkin sakit, tapi roh kita mengalami sukacita. Rasul Paulus seorang rasul. Ya, kalau kita lihat backgroundnya, ya memang dia seorang penjahat yang luar biasa. Tapi Tuhan tangkap, dia jadikan rasul yang luar biasa. Dia melupakan yang masa lalunya. Tetapi dia ingat, ya, yang ke depan. Rasul Paulus ini seorang Farisi, seorang yang hebat. Dia ahli agama juga. Ya. Dia tidak ada tandingannya, saudara. Tapi Tuhan tangkap, Tuhan pakai, ya. Dan banyak, ya, dari kalau kita di Alkitab baca semua itu sebagian besar tulisan-tulisan beliau, saudara. Oleh karena itu mari Bapak Ibu kita mau belajar, ya, bagaimana kita bisa merubah masyarakat dan lingkungan kita. Lupakan yang masa lalu, saudara. Ya, mungkin saudara dulu sebelum bertobat, saya percaya Bapak Ibu, ya, banyak masalah yang kita hadapi, banyak kenangan yang masih melekat mungkin di dalam pikiran kita. Tetapi setelah kita disucikan, dikuduskan, setelah kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan, saudara, ya, mari kita belajar, arahkan pikiran kita ke masa depan. Sebab apa yang kita putuskan hari ini, itulah yang menentukan untuk masa depan saudara dan saya. Nah, oleh karena itu, mari Bapak Ibu, siapapun kita lihat yang kedua. Ya, kita mau merubah paradigma kita, harus kita lahir baru, saudara. Ya, di sini firman Tuhan berkata di Yohanes pasal 3. Ya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jawab Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin ia dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya yang dilahirkan lagi? Ini kalau kita baca ceritanya, ya, saya akan baca dulu. Nah, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus, kita tahu Nikodemus ini adalah seorang guru besar. Jangan main-main, saudara. Guru besar, ya mungkin kalau kayak sekarang ya profesor, ya. Dia tuh ahli agama. Ya. Tidak ada kurangnya dia, ya. Nikodemus ini orang hebat. Tapi saudara, kenapa mereka bisa datang kepada Tuhan Yesus? Bukan pada siang hari, tapi pada
Malam hari, saudara. Mungkin siang juga malu dia, harga diri kan. Ya, tapi dia datang malam-malam. Nah kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, ya, dia mengakui bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan. Dia seorang nabi yang diutus oleh Allah. Dia ngakui, saudara. Padahal dia orang Farisi. Tapi karena lingkungannya kan dia malu juga. Kalau dia langsung berdebat mungkin tak mungkin. Oleh karena itu kita percaya, saudara. Nah, ini menggambarkan juga pada kehidupan kita. Ya, banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, tapi karena keadaan, karena lingkungan, mungkin karena pekerjaan, mungkin karena jabatan, mungkin karena kita mau mengejar kekayaan di bumi ini, malu datang kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, firman Tuhan tadi kita buka dari yang bagian B-nya. Ya, ini kita harus lahir baru. Lahir baru ini akan mengubah kehidupan kita, saudara. Ya, dari masa lalu kita diterima menjadi anak-anak Tuhan, maka kita hidup ya di dalam Tuhan dengan punya cara pandang, cara berpikir, mungkin cara bertindak kita akan beda. Beda dengan hidup kita di masa lalu sebelum kita lahir baru. Karena banyak orang berkata lahir baru itu kan saya ini kan sudah tua. Ya. Kenapa saya harus bisa lahir baru? Nikodemus pun berkata begitu kepada Tuhan Yesus. Banyak orang-orang saat ini pun berkata seperti itu. Banyak orang tidak memahami bagaimana tentang hidup baru. Hidup baru Tuhan Yesus berkata, apa yang dilahirkan dari air dan roh itu hidup baru. Saudara harus dibaptis dan saudara harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu namanya hidup baru. Kalau di luar itu tidak ada, saudara. Ya, dia bukan hidup baru. Ya, dia masih baru datang saja. Tetapi kalau kita sudah lahir dibaptis oleh air dan Roh Kudus, kita akan mengalami pembaharuan budi, pembaharuan di dalam diri kita. Maka kita tahu bagaimana kita datang, bagaimana kita akan menyembah Tuhan. Tapi kalau kita masih hidup di zaman yang dulu, ya, sebelum kita dipanggil, sebelum kita menjadi anak-anak Tuhan, kita itu tidak mengerti, saudara. Bagaimana kita mencari Tuhan, bagaimana kita menyembah Tuhan. Banyak orang-orang yang akan berpikir, saya datang, yang penting saya datang, saya duduk, saya berbakti kepada Tuhan, itu sudah menyembah Tuhan. Ya, yang penting saya punya duit, saya bikin ini, bikin itu sudah menyembah Tuhan. Nah, ternyata kalau kita memahami kebenaran firman Tuhan, ternyata kalau kita sudah hidup baru di dalam Tuhan, bukan seperti itu. Ya. Jadi kita mengikut Tuhan, kita menyerahkan diri kita, hidup kita, itu kita serahkan semua kepada Tuhan. Makanya banyak orang berkata, kamu nih kok tidak sibuk seperti saya. Kamu kok tidak bikin ini dan itu seperti saya, datang kepada Tuhan. Dia tidak mengerti rahasia orang mencari Tuhan. Kalau dia lahir baru dia paham. Kalau dia belum lahir baru, diapain pun tidak mengerti. Karena apa? Mindset, pola pikir mereka masih kehidupan zaman dulu. Mereka belum dipanggil oleh Tuhan. Mereka belum lahir baru dari air dan roh. Masalahnya di sini. Nah, disinilah yang konsletnya, saudara. Makanya banyak orang berkata, yang penting saya datang beribadah itu sudah cukup. Nah, ternyata kalau kita renungkan firman Tuhan, itu tidak cukup. Ya. Kehidupan kita itu yang kita harus serahkan sebagai penyembah yang sejati pada Tuhan. Ya, lanjut lagi. Oke, kita lihat selanjutnya. Ini adalah percakapan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan di Samaria. Ya, saya akan bacakan ini di Yohanes pasal 4 ayat 13 dan seterusnya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, poin ini ya, ada seorang perempuan Samaria. Kalau kita baca background seorang perempuan ini luar biasa, saudara. Ya, dia punya suami itu bukan 1, tapi 5. Luar biasa, saudara. Nah, di Samaria ini orang tidak bergaul dengan orang Yahudi. Tidak bergaul. Tapi Tuhan Yesus orang Yahudi.
Dia di dalam satu perjalanan, dia singgah di satu tempat yang namanya Samaria. Dan pas di sana ada sumur. Dan sumur itu sumur Yakub. Ya, karena biasa, secara kedagingan kalau kita jalan terus, apalagi dalam pelayan mungkin haus. Mereka duduk tiba di situ dengan seorang perempuan Samaria, maka mereka berdiskusi ya tentang kehidupan mereka. Dan luar biasanya kalau kita baca, Tuhan itu tahu. Dan seorang perempuan ini heran. Loh, kok tahu Tuhan bahwa saya punya suami 5? Kalau kita baca kan seperti itu. Nah, namanya Tuhan. Apapun pasti dia tahu tentang kehidupan kita. Kehidupan orang ini. Nah, lewat komunikasi mereka, lewat diskusi mereka, apa yang kita dapat dari perempuan Samaria ini luar biasa, saudara. Dari orang yang punya kehidupan latar belakang tidak baik, maaf, tanda kutip. Karena orang Samaria ini kan tidak bergaul dengan orang Yahudi. Karena dia dianggap najis, kehidupan dunia, kehidupan yang tidak beres. Buktinya ini aja punya suami 5. Itu bukan suami. Dengan kondisi mereka, apa yang mereka dapatkan setelah mereka berdiskusi dengan Tuhan sendiri, ya, ada perubahan paradigma dalam hidup mereka, saudara. Ya, di situ hebatnya, ada roh Allah masuk dalam diri mereka. Mereka dirubah dan mereka percaya setelah berdiskusi dengan Tuhan Yesus. Ya, dia tawarkan air. Air apa? Tentu air sumur secara dunia. Tuhan bisa minum ini. Lalu Tuhan Yesus berkata, kalau saya minum air ini, saya akan haus lagi. Tetapi sebaliknya kalau kamu minum dari air saya, air dari Tuhan Yesus sendiri, kamu tidak haus lagi. Luar biasa. Ada diskusi timbal balik, saudara. Nah, apa yang kita dapati di situ? Kalau kita hanya minum air dunia, kita itu kan haus lagi, saudara. Saudara tidak akan terpuaskan selama hidup kita. Kita dipuaskan paling 1 hari 2 hari. Selanjutnya kita akan haus lagi. Tetapi hari ini, saudara dan saya orang tepat. Kita datang sudah kepada Tuhan dan kita minum air kehidupannya. Saudara tidak akan terpuaskan selama-lamanya, saudara. Ya. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita percaya. Ya. Firman Tuhan berkata di ayat 22, kamu menyembah apa yang kamu kenal, apa yang tidak kamu kenal. Tapi kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, saudara. Nah, oleh karena itu saudara jangan bingung. Kita menyembah Tuhan, kita menyembah nabi dari Yahudi itu benar. Karena itu firman Tuhan. Ya, banyak orang yang bertentangan sekarang, saudara lihat di YouTube dimanapun itu menjadi olok-olokan, saudara. Tapi kalau saudara memahami firman Tuhan, keselamatan itu hanya datang dari bangsa Yahudi. Apa yang kita sudah pilih itu sudah tepat, saudara. Tidak perlu saudara bingung. Baca firman Tuhan, renungkan, minta hikmat dari Tuhan. Apa yang saya ikuti jalan ini benar apa tidak? Tuhan katakan, minumlah air dariku. Kalau engkau minum air dariku, dari Tuhan sendiri, engkau tidak haus lagi. Oleh karena itu saudara, mari ikuti Tuhan. Ya, ikuti jalan Tuhan. Seperti perempuan yang di Samaria. Dia penuh dengan dosa. Dia penuh dengan kehidupan yang tidak memuliakan nama Tuhan. Karena memang di daerah itu hidupnya seperti itu. Tetapi setelah mereka bertemu dengan Tuhan, hidupnya dirubah, hatinya dirubah, cara pandangnya dirubah, karakternya dirubah. Dia bertobat. Dia minum air kehidupan, saudara. Nah, kita lanjut lagi. Ya. Di atasnya lagi. Ya, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini Bapak Ibu, ini kuncinya di sini. Kita datang kepada Tuhan, mari kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Roh, ya, ada Roh Kudus. Kebenaran lewat firman Tuhan. Kalau saudara dan saya sudah menjadi anak-anak Tuhan, yang sudah ditebus, kalau saudara belum dibaptis, belum dipenuhi Roh Kudus, belum paham akan ini, saudara. Belum nyampe di sini. Tapi kalau kita sudah dibaptis dan sudah dipenuhi Roh Kudus, baru kita mengerti tentang penyembahan. Kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Baru kita bisa merubah paradigma orang lain. Nah, oleh karena itu mari kita belajar.
Apa yang kita lakukan itu memang firman Tuhan. Oleh karena itu, jangan berkecil hati, saudara. Mari tetap semangat mengikut Tuhan, saudara. Mari kita lanjut lagi. Ya. Kita lihat di bagian D. Tinggallah di dalam Tuhan. Nah, bagaimana Bapak Ibu kita menjadi anak-anak Tuhan? Kita bisa merubah paradigma kita. Kalau kita mau kuat di dalam Tuhan, mari kita tinggallah di dalam Tuhan. Ya. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya. Jadi kita harus tinggal di dalam Tuhan, saudara. Ya. Kalau kita mau merubah paradigma masyarakat, mari kita belajar tetap tinggal di dalam Tuhan. Karena kalau kita di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuah apa-apa. Saudara lihat, kita diumpamakan di sini seperti ranting. Sebab ranting itu tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, ya. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur atau pokok pohonnya. Nah, ini menggambarkan bahwa ranting itu tidak dapat berbuat apa-apa. Ranting itu tidak akan menghasilkan apa-apa kalau tidak mendapat makanan dari pokok pohonnya. Ya. Begitu juga kita, saudara. Kita tidak dapat berbuat apa-apa, ya, kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Ini yang paling penting. Kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan-kekuatan yang baru. Kita akan mendapatkan hikmat dari Tuhan yang luar biasa. Bagaimana kita bisa melanjutkan kehidupan kita. Ya, kalau kita tidak tinggal di luar Tuhan, ya, kalau kita tinggal di luar Tuhan, kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Banyak anak-anak Tuhan akhir-akhir ini di tengah perjalanan, karena mereka tidak tinggal di dalam Tuhan, dia lepas, dia terlepas, makanya dia tidak menghasilkan. Mari Bapak Ibu yang mau produktif, yang mau menghasilkan, ya, menjadi orang-orang yang efektif dalam hidup, tinggallah di dalam Tuhan. Minta hikmat. Saudara mau minta apa dari Tuhan? Tuhan yang punya semuanya. Saudara mau bekerja, saudara mau berusaha, minta hikmat dari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan roh hikmat. Itu namanya orang tinggal di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan akan ada aliran-aliran yang baru, yang muncul di dalam dirinya, dan dia tidak akan selesai dan dia tidak akan habis-habisnya, ya. Pasti saja ada hikmat-hikmat yang baru, asalkan datang kepada Tuhan. Tapi kalau kita hanya datang hanya sekedar saja, upah kita juga begitu. Tapi kalau saudara serius datang kepada Tuhan, ya, saudara serius menyembah kepada Tuhan dan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, maka dari itu akan ada aliran-aliran air yang baru di dalam diri kita. Ada saja hikmat yang luar biasa. Hal ini sudah banyak disaksikan oleh anak-anak Tuhan, saudara. Ya. Hidup akhir zaman ini itu berat. Kita jangan mengandalkan pikiran kita sendiri, saudara. Jangan saudara hanya mengandalkan kepintaranmu sendiri. Mari belajar bersama-sama Tuhan. Ya. Andalkan Tuhan dalam hidup. Kalau begitu Pak, saya tidak perlu belajar. Kita harus belajar. Bila perlu lebih kuat lagi dengan orang dunia. Orang dunia itu pintar, saudara. Ya, apa yang mereka tidak bisa kerjakan. Ya, kita sampai heran pun melihat. Tetapi kita kalau mau bisa belajar keras seperti dia, kita akan lebih dari dia. Karena apa? Kita ada roh Allah di dalam diri. Ya, kita punya kelebihan dari orang-orang dunia. Kita punya hikmat, ya, yang luar biasa. Seperti apa? Seperti si Daniel, saudara. Dia punya hikmat yang luar biasa. Dia sampai dipakai oleh raja. Padahal dia latar belakang orang biasa saja. Nah, begitu juga saudara dan saya. Minta hikmat Tuhan. Ya, minta pewahyuan dari Tuhan. Apa yang saya harus kerjakan, lakukan dalam setiap kehidupan kita. Dimanapun saudara berada. Saudara mau kerja, mau usaha, mau apapun. Minta hikmat dari Tuhan. Bagaimana saya minta hikmat dari Tuhan? Tinggallah di dalam Tuhan. Bagaimana saya bisa tinggal di dalam Tuhan?
renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ya, renungkan firman Tuhan siang dan malam dan berjalanlah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah bedanya kita mengikut Kristus. Kalau saudara samakan dengan kepercayaan yang lain, saudara nanti bingung sendiri. Bingung sendiri. Saya mengalami, saudara. Saya bisa berbicara begini, saya tahu. Saya mengalami. Kalau saya mengikuti model saya kayak dulu, ya, kita di tengah jalan itu bengkok, saudara. Capek. Capek tidak menemukan sesuatu yang kita harapkan dalam hidup kita. Kita tidak menemukan keselamatan juga di situ. Kita tidak menemukan kepastian dalam hidup kita. Tapi kalau kita mengikut Tuhan, walaupun capek, tapi di sana ada kepastian. Ya, saudara dan saya pasti karena kita mengikut Tuhan. Tuhan kita itu luar biasa. Ya, beda dengan ilah-ilah yang lain, saudara. Nah, oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Tuhan katakan, tinggallah di dalamku. Ya, kita itu seperti pohon, saudara. Saudara pernah melihat pohon yang hidup di tepi aliran air, walaupun di musim kering, tapi pohon itu kalau dia sudah dekat dengan air, akarnya sudah menyatu dengan air, dia akan tetap produktif. Dia akan tetap menghasilkan, saudara. Itu adalah contoh. Kalau kita sudah seperti pohon tadi, kita dekat di dalam Tuhan, kita pun di musim paceklik, di masa-masa kesusahan, itu maksudnya, saudara juga akan menjadi orang yang produktif. Mungkin orang luar akan berkata, hidup itu sulit, tapi saudara akan bersyukur akan hidup itu. Karena apa? Berkat senantiasa mengalir ke dalam diri kita, asalkan kita hidup di dalam Tuhan. Nah, itu kuncinya di situ, rahasianya di situ. Ya. Bahkan firman Tuhan ini berkata, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, saudara. Nah, kalau kita sudah jelas-jelas di luar Tuhan itu tidak ada apa-apanya, saudara. Kita hanya dapat capeknya saja, ya. Saudara akan capek bekerja, capek begini, capek. Tapi ujung-ujungnya, ya, kita tidak mendapatkan apa-apa. Tapi puji Tuhan, saudara. Saudara dan saya punya pilihan yang tepat. Kita mau tinggal di dalam Tuhan. Ya, oleh karena itu, mari percaya. Kita menjadi orang-orang yang produktif, menjadi orang-orang yang menghasilkan dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada jalan lain. Kalau kita tinggal di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu, belajar tinggal di dalam Tuhan. Pak, bagaimana tinggal di dalam Tuhan? Sembah Dia di dalam roh dan kebenaran, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan lakukan firman itu dalam hidupanmu. Itu tinggal di dalam Tuhan. Bukan melakukan firman Tuhan baru di gereja seperti ini, bukan. Dimanapun kita belajar melakukan firman Tuhan. Mungkin orang dunia akan membenci engkau. Tidak apa-apa, itu orang dunia. Dia tidak masuk hitungan kita. Yang kita sembah itu Tuhan pencipta langit dan bumi, saudara. Ya, itu kita ikuti. Karena Dia memberikan kepastian masa depan kita. Oleh karena itu, walaupun kita capek mengikut Tuhan, tapi nilai plusnya, kedepannya, goalnya, saudara, engkau dan saya, Bapak, Ibu dan saya diselamatkan oleh Tuhan, saudara. Ya, puji nama Tuhan, saudara. Nah, oleh karena itu, buka lagi sedikit. Ya. Di Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah, ini yang terakhirnya, tetapi kamu enggan. Ini masalahnya, saudara. Nah, di Yesaya 30 ini. Ya, firman Tuhan berkata, yang Maha Kudus Allah Israel, bertobat, tinggal diam, kamu diselamatkan. Kamu tinggal tenang, percaya, disitulah letak kekuatanmu. Akhir-akhir ini banyak orang bingung, saudara. Ya, banyak orang yang tidak bisa tinggal diam. Kita sekarang dengar di sana sini ada perang. Ya, dari keadaan perang, ada kelaparan, ada macam-macam, saudara. Banyak orang bingung. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita hari ini. Kita mau belajar dengan bertobat dan tinggal diam. Di mana Tuhan tempatkan kita, tinggallah di situ, saudara. Tuhan menempatkan kita itu bukan kemauan kita. Tapi itu Tuhan punya maksud. Ya, karena firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Itu luar biasa, saudara.
Kalau saudara merenungkan firman Tuhan ini, betapa berharganya saudara dan saya. Oleh karena itu pagi hari ini Bapak Ibu, mari firman Tuhan mengingatkan kita sekali lagi, bertobat, tinggal diam, kamu diselamatkan. Kita tidak usah bingung. Jangan saudara nanti kalau punya rumah, saudara dengar, katanya Tuhan mau datang besok. Saudara jual rumah, saudara tidur bingung di mana, tapi Tuhan juga belum datang. Bukan itu maksudnya. Tinggal tenang, tunggu. Ya, kapan Tuhan panggil, mungkin saudara tidak terangkat, mungkin saudara dipanggil secara pribadi. Ya, itu kuasanya Tuhan. Kita menunggu saja. Kita tetap menyembah di dalam roh dan kebenaran dan hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kita tinggal tenang di sana. Kita percaya disitulah letak kekuatan kita, saudara. Tinggal tenang saja. Orang mau bilang apa, kita tenang-tenang. Kita percaya, saudara dan saya ditempatkan di tempat ini, itu bukan pilihan saya, bukan pilihan saudara, tapi itu Tuhan yang menempatkan kita di situ. Karena Tuhan punya maksud supaya apa? Kita bisa merubah paradigma lingkungan kita di mana kita berada. Saudara, artinya saudara bisa menjadi saksi dari Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita percaya, ya, kita ini anak-anak Tuhan. Kita percaya, kita anak-anak Tuhan. Saya yakin saudara dan saya pasti dilengkapi oleh kuasa Tuhan. Mari Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Saya percaya, ya, siapapun kita, apapun keadaan kita. Kalau kita mau merubah suatu paradigma kita dalam hidup kita, mari kita mau belajar kebenaran firman Tuhan ini, karena kita percaya bahwa mengikut Tuhan itu tidak mudah, Bapak Ibu, ya. Mengikut Tuhan banyak tantangan, tapi kalau saudara melekat, ya, seperti pohon tadi, saudara tinggal di dalam Tuhan, saudara akan menjadi orang yang dikuatkan, saudara akan menjadi orang produktif, saudara tidak akan menjadi orang yang mudah putus asa, menjadi orang yang mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran yang tidak benar. Tetapi saya percaya bersama Tuhan, ya, saudara dan saya selalu dikuatkan dan kita menjadi orang-orang yang produktif, menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Nah, oleh karena itu mari Bapak Ibu, siapapun kita dalam setiap kehidupan kita, mari belajar kita hidup jangan dengan cara dunia. Ya, belajar hidup jangan dengan cara dunia. Kita harus beda. Hidup kita di dunia, Bapak Ibu, kita cari makan dan kita bekerja juga di dunia. Tapi cara hidup kita jangan mengikuti cara dunia. Cara dunia itu penuh tipu muslihat, ya, penuh dengan tipu-tipu, penuh dengan kamuflase. Tapi kalau kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita hidup itu apa adanya. Kalau memang itu A, katakan saja A, saudara. Mungkin saudara akan sakit rasanya. Oh, kamu tuh harus seperti ini. Tidak, itu memang A. Tidak apa-apa. Kita yang mengikut Tuhan itu memang begitu. Kita mau menjalankan kebenaran, memang harus ada resiko, saudara. Jangan maunya enak-enak saja, bukan. Ya. Saudara tahu, ya, Mesak, Abednego, siapa lagi? Temannya itu. Sampai dibawa kemana? Diuji kebenarannya, saudara. Dia tetap menyembah Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Apakah Tuhan tidak bantu? Waktu dia dibakar oleh api. Tuhan bantu tepat pada waktunya, saudara. Jadi luar biasa, itu dibakar, bukan dia yang mati, malah prajurit yang lain yang mati. Tapi itulah Allah yang kita sembah, itulah Allah yang luar biasanya yang kita sembah, saudara. Karena dia pencipta langit dan bumi dan isinya. Dan hari ini kita menyembah dia, saudara. Nah, karena itu mari, janganlah kita hidup seperti dunia. Marilah, makanya kita disebut orang yang berbahagia. Ya, berbahagia saudara tidak duduk dalam kumpulan orang-orang percemo, orang-orang berdosa, orang-orang yang fasik. Kita mau belajar. Marilah kita duduk bersama-sama dengan sesama kita yang memuliakan nama Tuhan. Supaya apa? Rohani kita sehat dalam mengikut Tuhan, saudara. Ya, puji nama Tuhan. Inilah firman Tuhan pagi hari ini. Renungan firman Tuhan ini singkat. Tetapi saya percaya, biar lewat kebenaran firman Tuhan ini senantiasa menguatkan kita, memberikan kita kekuatan-kekuatan yang baru. Karena kita menanti-nantikan Tuhan. Kalau kita berharap-harap kepada Tuhan,
Firman Tuhan berkata, kamu akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mari Bapak Ibu, nantikan Tuhan dengan jalan hidup benar di hadapan Tuhan. Nantikan Tuhan dengan jalan menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berkenan sesuai dengan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya undang tim pemuji pemusik. Mari kita ke depan. Kita mau berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena Allah kita Allah yang luar biasa. Allah kita Allah yang senantiasa memimpin hidup kita. Sampai saat ini saudara dan saya masih bisa tetap setia mengikut Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian syukur ini hanya kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami sudah mendengar dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Firman ini disingkat. Biar apa yang kami dengar di dalam hati kami boleh tersimpan di dalam hati kami dan kami dapat lakukan dalam setiap kehidupan kami. Karena lewat kebenaran firman-Mu kami yakin kami selalu dikuatkan. Kami punya pengharapan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Jamah setiap kami yang hadir pagi hari ini. Berikan kami kekuatan-kekuatan yang baru. Biarlah kami seperti burung Raja Wali Tuhan. Di saat menghadapi badai, di saat menghadapi masalah, kami bisa terbang tinggi. Kami bisa membuktikan siapa diri kami, siapakah kami. Karena kami percaya bersama Tuhan kami dimampukan. Karena kami percaya kami bersama Tuhan kami mempunyai kemenangan dalam hidup kami. Dan kami percaya bersama Tuhan kami selalu dikuatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biar lewat kebenaran firman-Mu ini Tuhan terus tersimpan di dalam hati kami. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Anak-anak Tuhan yang selalu memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kami bisa menjauhkan diri dari pergaulan yang tidak memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga bisa selalu hidup di dalam Tuhan. Oleh karena itu kami minta, biarlah kuasa Roh Kudus pagi hari ini menjamah setiap kami, memampukan setiap kami. Berikan kami pengertian-pengertian yang baru. Berikan kami air-air hidup yang baru. Sehingga kami tidak haus lagi. Karena kami percaya kami bersama Tuhan. Kami dimampukan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kita sama-sama katakan. Amin. Silakan yang berdoa sahabat. Mari kita satukan hati kita. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang ke hadirat-Mu pada akhir ibadah ini, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Pada saat ini kami ingin berdoa secara khusus ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman yang telah ditabur oleh Bapak Nyoman ya Tuhan. Engkau berkati Bapak beserta dengan Ibu, Engkau berkati dalam pelayanannya, Engkau berkati putra-putranya ya Tuhan. Masa depan mereka kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, Engkau berkati yang terbaik bagi mereka. Pada saat ini kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami yang tidak bersama-sama dengan kami di saat ini ya Tuhan. Engkau berkati beliau bersama dengan Ibu dimanapun beliau berada, Engkau berkati juga putra-putrinya. Kami saat ini juga berdoa secara khusus ya Tuhan untuk Bapak Wahyudi ya Tuhan. Kami serahkan kesehatan beliau dalam tangan kuasa-Mu, Engkau menjamah dan memberi kesembuhan padanya ya Tuhan. Kami percaya Engkau telah menyembuhkannya. Engkau berkati Ibu juga putra-putranya, Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami saat ini ingin berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberi hikmat kebijaksanaan pada pemimpin bangsa dan negara ini. Hanya nama-Mu saja yang tinggikan ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, saat-saat ini ya Tuhan adalah saat-saat masa kesusahan besar ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, di mana Engkau ada bersama-sama dengan kami tidak takut dan tidak khawatir ya Tuhan. Apapun yang terjadi kami tidak takut, tidak khawatir karena Engkau ada bersama-sama dengan umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau berkati perkembangan pembangunan, Engkau berkati agar bisa merata ya Tuhan ke seluruh jajaran. Juga kami serahkan, kami patahkan, kami hancurkan segala hal-hal yang tidak berkenan padamu ya Tuhan. Banyak sekali intrik-intrik hal-hal yang negatif di saat ini ya Tuhan yang berkembang ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, Engkau berkati juga cuaca yang tidak menentu ya Tuhan Yesus.
Engkau berkati anak-anak-Mu, beri kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Engkau berkati mereka agar bisa bertahan menghadapi segala yang ada di bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan saat ini secara khusus untuk Pulau Bali ya Tuhan. Kami serahkan Pulau Bali dalam tangan kuasa-Mu. Engkau berkati di mana tempat kami diam dan hidup di pulau ini ya Tuhan. Engkau berkati Pulau Bali ini. Engkau beri bijaksana pada pemerintah di Pulau Bali ini ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami rindu anak-anak di Pulau Bali ini ya Tuhan bisa datang kepadamu ya Tuhan dan mengenal Engkau ya Tuhan. Engkau menyelamatkan pulau ini ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau berkati segala sesuatu yang dilakukan, biarlah semuanya hanya untuk puji dan hormat bagi kemuliaan nama-Mu saja. Kami rindu ya Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dapat diselamatkan ya Tuhan di pulau ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami serahkan gereja Rock Satelit Tabanan ini dalam tangan kuasa-Mu. Engkau berkati gereja ini ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan, kerinduannya memiliki gedung gereja sendiri. Kami percaya Tuhan sudah punya waktu dan rencana yang terbaik, dan kami percaya semuanya Tuhan akan berikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami ingin berdoa secara khusus ya Tuhan untuk persembahan kami ya Tuhan. Kami serahkan persembahan umum, juga persembahan khusus, juga persembahan pembangunan. Kami serahkan mereka yang sudah menabur di ladang-Mu ya Tuhan. Kau berkati mereka berkali-kali lipat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Baik, salam semuanya. Ya, sambil memberi persembahan ada beberapa pengumuman sebelum kita mengakhiri daripada ibadah Minggu pagi hari ini. Iuran MPUK ya diharapkan bulan ini sudah selesai ya. Hubungi Gembala Komsel masing-masing. Ya, saudaraku, yang kedua, paradigma yang berubah. Selalu dekat dengan Tuhan sehingga kita penuh dengan hikmat Tuhan. Oleh karena itu mengundang Bapak Ibu untuk ikut Jalan Sehat. Ya, klub Jalan Sehat sudah dibentuk ya. Setiap hari apa? Selasa, Kamis dan Sabtu. Siapa saja mulai anak-anak sampai kepada orang tua boleh hadir di lapangan Dangin Carik ya. Di sana tempatnya bagus, sudah ada jogging tracknya ya, tempat hiburan, taman hiburan. Jadi untuk kongko-kongko juga bagus ya. Dipersilahkan hubungi Pak Kris sebagai koordinator Jalan Sehat dan Bu Eka ya. Beliau ada di mana? Angkat tangan. Oh, beliau ada di sini ya. Oleh karena itu Bapak Ibu silakan untuk bergabung di dalam klub Jalan Sehat ya. Jadi paradigmanya tentang tubuh kita menjadi lebih baik. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat ya. Saya juga terus berubah untuk supaya tetap sehat ya. Puji Tuhan, luar biasa. Oleh karena itu diundang Bapak Ibu nanti tanggal 20, 10 hari lagi ya, untuk bersama KM Gathering ya. KM Gathering jam 6:30 sore, diawali dengan makan bersama. Oleh karena itu nanti dikoordinir oleh masing-masing Gembala Komsel. Lesehan di bawah ya. Jadi nanti tanggal 20. Dan kita akan mendengarkan kesaksian yang dahsyat yang luar biasa sehubungan dengan Jalan Sehat ini ya. Nanti akan disampaikan oleh koordinator daripada Jalan Sehat mengapa beliau ini suka Jalan Sehat. Ternyata latar belakangnya yang memberkati kita semua dan kita dibawa untuk berubah paradigma kita tentang kesehatan. Baik, yang ketiga pemberkatan nikah Saudara Putra dan Saudari Vita nanti 1 Desember ya akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yeskiel Q untuk mempelai ya, diberkati di tempat ini. 1 Desember ya, untuk boleh datang semua untuk menyaksikan daripada pemberkatan daripada Saudara Putra dan Vita. Ya, diundang untuk hadir seluruh jemaat. Ya, itu hari Minggu itu. Dan perayaan Natal
12 Desember 2024. Yang diundang banyak, 300 orang. Kalau kita sendiri ada sekitar lebih 150. Terus yang 150 siapa, Pak? Saudara dan saya diberi kesempatan untuk mengundang teman-teman kita, sahabat kita, disediakan transportasi, kumpul di Taman Rai ini nanti ya. Naik bis ke Lembah Pujian, tempatnya di Lembah Pujian. Saudara, nanti diingatkan lagi saat kita KM Gathering ya. Tolong KM Gathering untuk hadir, kita akan diberkati dengan kesaksian yang luar biasa. Kemudian apalagi ya, perayaan Natal sudah ya, Kamis 12 Desember 2024. Saya kira itu saja pengumuman, kita akan mengakhiri ibadah kita diberkati oleh Pak Nyoman. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Saya percaya semua kita diberkati pada hari ini. Masuk. Tuh. Wah. Terima kasih. Terima kasih. Penyertaan-Mu sempurna dalamku. Tak pernah ku kekurangan, sebab Kau Allah penyediaku, ini yang ku punya, ucapan syukur dari hatiku. Wah. Terima kasih, terima kasih. Penyertaan-Mu sempurna dalamku, tak pernah ku kekurangan, sebab Kau Allah penyediaku, ini yang ku punya, ucapan syukur dari hatiku. Sebab Kau Sebab Kau Allah penyediaku, ini yang ku punya, lagi sekali. ucapan syukur dari hatiku. Cukup. Wah. Ada. Wah. Stop. Sebab Kau Allah penyediaku, ini yang ku punya, ucapan syukur C. dari Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan teristimewa hari ini Engkau telah pimpin seluruh hidup kami, seluruh ibadah kami. Dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Dan saatnya kami mau pulang Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati hidup kami, memberkati rumah tangga kami, memberkati pekerjaan dan usaha kami. Dan teristimewa Engkau memberkati masa depan kami. Karena kami percaya bersama Tuhan, apapun yang kami perbuat pasti berhasil. Karena kami percaya sesuai dengan kebenaran firman, orang benar keturunannya tidak akan meminta-minta. Orang benar akan menjadi gagah perkasa di bumi. Kami akan selalu memiliki kemenangan, kemenangan dari hari lepas hari. Oleh karena itu kami minta, biarlah kuasa Roh Kudus senantiasa memimpin seluruh perjalanan kami hari ini sampai selama-lamanya. Dan ibadah hari ini kami tutup hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Tiga. Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi kita semua. C. Tuh. Wah. Ga. Tuh. Wah. Ga. Na. Masuk ya. Satu. Berkata dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Lagi sekali. Kedahsyatannya
di hidupku. Slow. Kata Tuhanku hebat, Yesusku ada, kuat melangkah bersama Dia. 2, 1. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, Interlude ya. ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam kemenangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. So. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam kemenangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang di dalam kemenangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. 2, 1.